Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran sejarah Indonesia dengan materi yang sama, Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan ini kita masuk ke bagian 2. Jadi 2 pekan kemarin kita membahas mengenai Kerajaan Kutai, Martadipura dan Tarumanegara. Dan kali ini kita akan membahas mengenai 2 kerajaan baru. Untuk di pekan kemarin saya sudah meminta kalian untuk membaca, memahami dan juga untuk memberi pertanyaan tentang apa saja sih yang belum kalian pahami mengenai Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Dan ternyata masih ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara rinci. Jadi, mari kita mulai pembahasan Kerajaan Hindu-Buddha bagian 2 ini tentang Kerajaan Kalingga dan Sriwijaya. Dan jangan lupa untuk kalian ini diharuskan untuk menulis poin-poin penting di buku sejarah kalian. Kerajaan Kalingga disebut juga dengan Kerajaan Holing. Berasal dari kata Kalinga, sebuah nama kerajaan di India Selatan. Dan ternyata Kerajaan Kalingga ini bercorak agama Buddha. Namun sama seperti kerajaan-kerajaan lainnya, agama atau kepercayaan yang dimiliki oleh rakyat di Kerajaan Kalingga itu ada 3, yaitu ada Hindu, ada Buddha, dan juga ada kepercayaan nenek moyang atau animisme. Nah, kenapa sih disebut bercorak agama Buddha? Ini karena mayoritas penduduknya itu beragama Buddha. Ditambah juga dengan adanya beberapa sumber sejarah tertulis dari Kerajaan Kalingga yang memang lebih condong ke agama Buddha. Dan untuk memperjelas corak agama Buddha ini nanti akan kita bahas di bagian sumber sejarah. Untuk perkembangan Kerajaan Kalingga sendiri ini hampir bersamaan dengan Tarumanegara, yaitu Kerajaan Kalingga berkembang kurang lebih pada abad ke-6 Masehi, namun runtuh pada abad ke-7 atau pada tahun 755 Masehi karena ada penyerangan dari Kerajaan Sriwijaya, di mana kita tahu bahwa Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan terkuat pada masanya dan paling berambisi untuk menguasai kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan Kalingga berkembang di wilayah pesisir utara Jawa. Walaupun belum ada bukti penguat mengenai lokasi kerajaan, namun para ahli sudah memperkirakan dan menyetujui bahwa pusat kerajaan Kalingga itu ada di wilayah Pekalongan dan Jepara pada saat ini. Nah, di depan kalian sudah ada peta yang diperkirakan merupakan letak dari Kerajaan Kalingga dan sudah disediakan batas-batas kekuasaan dari Kerajaan Kalingga. Di sini di bagian utara itu ada Chenla atau Kamboja, di bagian timur itu ada Poli atau Bali, bagian selatan ada Samudra Hindia, dan di bagian barat ada Topoteng atau Sumatera. Silahkan dipahami, dihafalkan, siapa tahu batas kekuasaan kerajaan ini ada di ulangan harian yang akan kita laksanakan minggu depan. Dan ada tambahan informasi yang perlu kalian ketahui bahwa Kerajaan Kalingga ini memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan Jawa lainnya, yaitu seperti Kerajaan Tarumanegara dan juga Kerajaan Galuh. Kita masuk ke bagian sumber sejarah. Yang pertama ada Carita Parahyangan. Ini berisi mengenai sebagian silsilah kerajaan dari Kerajaan Kalingga. Jadi di Kerajaan Kalingga itu ada ratu yang bernama Ratu Shima. Ia juga yang membawa masa kejayaan dari Kerajaan Kalingga. Ia menikahkan keturunannya yang bernama Parwati dengan raja dari Kerajaan Galuh yang bernama Mandi Minyak. Dan ternyata dari pernikahan putrinya ia dikaruniai cucu bernama Sana dan Sanaha. Nah, untuk Sanaha ternyata dinikahkan dengan Sena atau Bratasena dari Kerajaan Galuh yang merupakan raja ketiga. Lalu dari pernikahan Sanaha dan Bratasena ternyata
Ratu Sima memiliki cicit bernama Sanjaya yang kemudian dijadikan pengganti dari Ratu Sima untuk memimpin kerajaan Kalingga. Ketika Sanjaya sudah mumpuni untuk memimpin kerajaan, ternyata Sanjaya dipercaya untuk memimpin dua kerajaan langsung, yaitu Kerajaan Galuh dan juga Kerajaan Kalingga. Selain itu, ternyata Sanjaya pun memiliki keinginan untuk mendirikan kerajaan sendiri. Dan setelah melakukan pembagian kekuasaan, Sanjaya berhasil mendirikan kerajaan baru yang dikenal dengan Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kalingga dipercaya para ahli sebagai induk dari Kerajaan Mataram kuno. Karena terlalu fokus dalam mendirikan Kerajaan Mataram kuno, menyebabkan Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran. Ditambah lagi dengan adanya penyerangan dari Sriwijaya menyebabkan pemerintahan Kalingga itu mundur ke pedalaman Jawa. Yang kedua ada kisah lokal. Nah, kisah lokal ini berisi mengenai ketegasan dan keadilan Ratu Sima. Ratu Sima juga selalu mengajarkan rakyatnya untuk menjadi orang-orang jujur dan disiplin. Kehidupan sosial di Kerajaan Kalingga ini berjalan sangat aman dan tertib. Aturan Ratu Sima yang terkenal pada saat itu adalah larangan mengenai tidak boleh mengambil segala sesuatu yang bukan haknya. Mendengar berita tersebut, orang-orang Tasyih mengirim pundi-pundi berisi emas dan diletakkan di jalan. Setiap orang atau setiap rakyatnya ternyata memang hanya melewati lalu menyingkir. Selama 3 tahun, ternyata memang tidak ada orang yang berani menyentuhnya. Namun, pada suatu hari, putra mahkota kerajaan melewati jalan tersebut dan tanpa sengaja menginjak pundi-pundi emas tersebut. Ketika mengetahuinya, Ratu Sima itu sangat marah terhadap putranya karena telah melanggar aturan yang telah ia buat. Oleh karena itu, putranya tetap diberikan hukuman berupa potong tangan. Dan ini juga menjadi salah satu bukti bahwa hukum Holing atau hukum di Kerajaan Kalingga itu benar-benar ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Selanjutnya ada sumber Cina yaitu catatan dari Dinasti Tang. Dinasti Tang itu adalah salah satu kerajaan yang ada di Cina. Ini berisi mengenai bahwa adanya perkiraan lokasi di Kerajaan Kalingga yaitu di Lautan Selatan. Selain itu juga ada pengakuan terhadap sikap Ratu Sima sebagai ratu pembawa kejayaan di Kerajaan Kalingga yang terkenal adil dan bijaksana. Nah, karena itu pemerintahannya berjalan dengan aman dan tentram. Kehidupan ekonominya sangat amat makmur dan di Kerajaan Kalingga, Ratu Sima ini mengedepankan sektor perdagangan. Sumber sejarah dari Cina yang kedua itu ada catatan Pendeta Itsing. Jadi catatan Pendeta Itsing ini merupakan salah satu sumber sejarah yang menjelaskan mengenai alasan Kalingga mengapa sih bercorak agama Buddha. Sebelum mengalami keruntuhan, Kerajaan Kalingga sempat menjadi pusat keagamaan Buddha khususnya Buddha Hinayana. Kerajaan Kalingga memiliki pendeta yang sangat terkenal bernama Janabadra yang membantu Huining, salah satu pendeta Cina, untuk menerjemahkan kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Dan dari catatan ini kita dapat mengetahui bahwa bahasa Sanskerta sudah berkembang di Kalingga meskipun masih sebagian kecil. Yang terakhir ada sumber tertulis yaitu Prasasti Tukmas yang diperkirakan jenis hurufnya itu sekitar tahun 650 Masehi. Prasasti Tukmas ini dibuat oleh para pendeta dengan menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Ini contoh bahasa Sanskertanya dan di bawahnya itu ada bentuk prasastinya. Dan itulah tadi sumber-sumber sejarah dari Kerajaan Kalingga. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Kerajaan Sriwijaya. Ini merupakan salah satu kerajaan yang terkuat dan sering dibahas di kerajaan sebelumnya karena Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Kalingga itu runtuh karena diserang oleh Kerajaan Sriwijaya. Di sini kita dapat mengetahui apa sih sebenarnya alasan Kerajaan Sriwijaya menyerang beberapa kerajaan yang ada di Indonesia.
Sriwijaya berasal dari dua kata yaitu Sri artinya cahaya dan Jaya artinya kemenangan. Didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad kurang lebih 7 Masehi dengan tujuan agar kerajaan yang didirikannya ini menjadi kerajaan yang selalu mendapat kemenangan atau kejayaan yang gemilang. Kerajaan Sriwijaya bercorak Buddha karena di kerajaan ini mayoritas penduduknya itu beragama Buddha, tapi tetap masih ada agama lain atau kepercayaan lain yaitu seperti agama Hindu dan juga kepercayaan roh nenek moyang atau animisme. Letak wilayahnya ada di Sumatera Selatan dan di kawasan Candi Muara Takus di Riau. Nah, ini berdasarkan dari persetujuan para ahli dan juga penemuan sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya ini juga selama perkembangannya menjadi kerajaan yang terkuat pada masanya. Hal ini dikarenakan Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan dan juga menjadi kerajaan maritim. Hal ini didukung dari yang pertama karena letaknya yang strategis, berada di pusat jalur perdagangan karena berada di pesisir. Yang kedua itu memiliki armada laut yang kuat untuk memantau jalur perdagangan. Jadi, Kerajaan Sriwijaya ini mengandalkan hegemoni pada armada laut dalam menguasai perdagangan dengan membangun beberapa kawasan yang strategis digunakan sebagai pangkalan untuk mengawasi, melindungi kapal dagang, dan juga memungut bea cukai. Karena di dekat sungai, mata pencaharian rakyatnya sebagian besar adalah nelayan dan memanfaatkan hasil laut. Lalu yang terakhir karena runtuhnya kerajaan Funan di Indochina. Runtuhnya kerajaan Funan ini menjadi kesempatan untuk Sriwijaya karena pada saat itu kerajaan Funan merupakan pusat perdagangan internasional dan karena runtuh jadi kerajaan Sriwijaya memiliki kesempatan untuk menjadi pusat jalur perdagangan internasional dan ternyata memang kesempatan ini tidak dilewatkan oleh kerajaan Sriwijaya. Karena ingin menjadi kerajaan terkuat di Indonesia, Sriwijaya melakukan beberapa penyerangan. Hal ini ditunjukkan karena adanya ambisi dari pemimpin-pemimpin kerajaan Sriwijaya dan juga untuk meningkatkan eksistensi dari kerajaan Sriwijaya. Karena beberapa penyerangan yang dilakukan, daerah kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya pun semakin luas. Seperti biasa, di sini saya hanya akan menjelaskan raja yang benar-benar berpengaruh di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama tentunya ada Dapunta Hyang Srijayanasa. Ia merupakan pendiri dari Kerajaan Sriwijaya. Pada masa kepemimpinannya, ia berhasil menaklukkan kerajaan Melayu, Tarumanegara, dan juga Kalingga, dan berhasil memperluas daerah kekuasaan hingga ke daerah Jambi. Yang kedua ada Balaputradewa, ia merupakan raja yang paling terkenal. Balaputradewa ini merupakan anak dari Samaratungga, yaitu salah satu raja dari Mataram kuno. Ia pergi dan diangkat sebagai anak angkat oleh raja di Sriwijaya karena melarikan diri akibat kalah perang dengan kakaknya di Mataram kuno. Pada saat kepemimpinannya, Sriwijaya mengalami masa kejayaan atau masa keemasan karena berhasil menguasai seluruh kerajaan di Asia Tenggara. Yang kedua itu karena dia berhasil mengendalikan rute perdagangan lokal, dan yang terakhir itu menjadikan Sriwijaya sebagai gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Puncak kejayaan dari kerajaan Sriwijaya ini adalah ketika Balaputradewa berhasil menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Dewapala, raja dari India. Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman merupakan raja terakhir yang membawa kemunduran dan keruntuhan di Sriwijaya. Untuk mengetahui prosesnya, kita perlu mengetahui tahun-tahun terpenting dalam perkembangan dan keruntuhan Sriwijaya.
Diawali pada tahun 671, ada pengakuan dari pendeta Cina yang bernama Yixing. Ia menuliskan bahwa ada salah satu kerajaan di daerah Sumatera dan kerajaan ini semakin berkembang. Awali dari tahun 990 Masehi, ternyata Sriwijaya mulai mengalami kemunduran karena ada serangan dari kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang. Walaupun mendapatkan serangan, ternyata kerajaan Sriwijaya masih bisa bertahan karena armada lautnya masih cukup kuat. Dan pada tahun 1011 sampai 1023 Masehi, kerajaan Sriwijaya makin berkembang dan menjadi pusat pengajaran Buddha di Asia. Hal ini disebabkan karena di kerajaan Sriwijaya ternyata ada guru besar yang bernama Dharmapala dan Saryakirti. Karena kerajaan Sriwijaya semakin besar, maka banyak kerajaan yang ingin meruntuhkan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan kembali diserang oleh kerajaan Kolamandala melakukan 2 kali penyerangan, namun yang berhasil di penyerangan yang kedua. Selanjutnya diserang oleh Singasari dan kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh. Itu disebabkan penyerangan dari Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Ini ada beberapa latar belakang keruntuhan Sriwijaya. Yang pertama, memang tidak ada raja yang cakap memimpin setelah Balaputra Dewa. Jadi memang awal kemundurannya itu karena Balaputra Dewa wafat. Selanjutnya karena wilayah semakin kecil dan jauh dari laut. Karena diserang oleh beberapa kerajaan, banyak daerah yang dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya ini melepaskan diri karena merasa tidak ada rasa aman lagi. Lalu perekonomiannya semakin melemah karena membutuhkan biaya yang besar untuk melawan beberapa serangan dari kerajaan lain. Ditambah juga karena banyak diserang oleh beberapa kerajaan yang memang sudah lebih kuat dan lebih berkembang dari kerajaan Sriwijaya. Oke, mungkin itu saja materi tambahan untuk Kerajaan Kalingga dan Sriwijaya. Untuk bagian sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya tidak ada tambahan lagi, kalian tinggal lihat di PowerPoint-nya masing-masing. Jangan lupa di pekan depan kita akan melaksanakan ulangan harian 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.